Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam untuk kalian semua yang ada di rumah. Mudah-mudahan kalian senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan tidak ada kurang suatu apa, sehingga kalian bisa mengikuti pelajaran kali ini, yaitu mata pelajaran IPS kelas 8 untuk semester 1 berganjil. Dan untuk kali ini materi kita adalah saluran-saluran mobilitas sosial. Anak-anakku sekalian yang berbahagia, kalian sudah mempelajari tentang pengertian mobilitas sosial, faktor-faktor yang mendorong dan menghambat mobilitas sosial, serta bentuk-bentuk mobilitas sosial. Kali ini kita akan sama-sama belajar tentang saluran-saluran mobilitas sosial. Diharapkan setelah pembelajaran kali ini, kalian mampu mengidentifikasi saluran-saluran mobilitas sosial yang ada di masyarakat. Baiklah, mari sama-sama kita ikuti. Nah, di sini ada peta konsep atau bagan tentang saluran mobilitas sosial. Ada 7. Yang pertama ada lembaga militer, yang kedua lembaga pendidikan, yang ketiga lembaga ekonomi, yang keempat lembaga politik, yang kelima lembaga keluarga, yang keenam lembaga keagamaan, dan yang terakhir adalah organisasi profesi. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, lembaga militer. Menurut Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Sayyidi Mansuryo Hadibrojo, lembaga militer berkaitan dengan kekuatan bersenjata, yaitu TNI, sebagai organisasi kekuatan bersenjata yang bertugas menjaga kedaulatan negara. Kalian tahu ada berapa matra di Tentara Nasional Indonesia? Ya, ada 3. Ada 3. Yang pertama, TNI Angkatan Darat atau disingkat TNI AD. Yang kedua, ada TNI AU atau Angkatan Udara. Yang ketiga, TNI AL atau Angkatan Laut. Nah, dalam lembaga militer ini, mobilitas sosial bisa diartikan dalam bentuk vertikal, seperti kenaikan pangkat, ya misalnya dari komandan, terus sampai ke atasan, sampai ke yang paling puncak, yaitu Panglima TNI. Begitu juga ada mobilitas sosial yang horizontal, dalam artian seorang tentara nasional Indonesia bisa bertugas di mana saja. Artinya bahwa tentara tersebut akan berpindah-pindah tempat di mana ditugaskan oleh negara. Yang kedua, ada yang disebut dengan lembaga ekonomi. Apa itu lembaga ekonomi? Lembaga ekonomi adalah suatu lembaga yang melakukan sesuatu bidang ekonomi demi terpenuhinya kebutuhan ekonomi masyarakat. Kalian bisa lihat di gambar, itu adalah suasana di pasar, di mana di situ ada kegiatan ekonomi, ada para pedagang, ada para pembeli. Nah, kalian tahu kegiatan ekonomi ada berapa macam? Ya, ada 3 macam. Yang pertama, kegiatan produksi yang menyediakan berbagai macam kebutuhan masyarakat. Yang kedua, ada lembaga distribusi yang bertugas menyalurkan, menyebarluaskan, membagikan hasil-hasil produksi kepada para konsumen. Yang ketiga, tentu saja ada kegiatan konsumsi, di mana para konsumen memanfaatkan barang-barang yang ada untuk keperluan sehari-hari.
Baik, yang ketiga ada lembaga politik. Apa itu lembaga politik? Lembaga politik secara umum merupakan suatu badan khusus yang mengatur pelaksanaan kekuasaan dan wewenang menyangkut kepentingan masyarakat pada umumnya, agar tercapai suatu keteraturan dan tata tertib dalam kehidupan bermasyarakat. Kalian bisa lihat di gambar ada para wakil-wakil rakyat yang duduk di DPR sedang melaksanakan sidang. Baik, yang keempat. Yang keempat adalah lembaga keagamaan. Apa itu lembaga keagamaan? Lembaga agama adalah sistem keyakinan dan praktek keagamaan dalam masyarakat. Lembaga agama merupakan organisasi yang dibentuk oleh umat beragama dengan maksud memajukan suatu kepentingan hidup beragama yang ada di dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas hidup beragama setiap umat. Kalian tahu bahwa setiap pemeluk agama diwajibkan untuk taat pada aturan dan ajarannya. Begitu juga dalam kelembagaan keagamaan, mobilitas sosial tercipta misalnya ada pada tokoh-tokoh agama yang sangat dihormati. Baik, yang berikutnya lembaga pendidikan. Apa itu lembaga pendidikan? Lembaga pendidikan adalah badan usaha yang bergerak dan bertanggung jawab atas terselenggaranya pendidikan terhadap peserta didik. Pengertian lembaga pendidikan adalah tempat berlangsungnya proses pendidikan yang meliputi pendidikan keluarga, pendidikan sekolah, dan pendidikan masyarakat. Atau dengan kata lain, pendidikan meliputi 3 hal, yaitu informal, non-formal, dan pendidikan formal. Dalam lembaga pendidikan, kita saksikan terdapat mobilitas sosial. Misalnya yang vertikal, ada urutan-urutan seorang guru yang rajin, yang baik, yang berprestasi, kemudian bisa diangkat jadi kepala sekolah. Dalam artian mobilitas sosial yang horizontal, misalnya seorang guru dimutasi ke sekolah lain dengan jabatan yang sama. Begitu juga siswa dari sekolah yang satu ke lembaga yang lain dalam kedudukan yang sama. Baik, selanjutnya ada yang disebut dengan lembaga keluarga. Tentu saja kalian tahu bahwa lembaga keluarga adalah lembaga yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak, yang biasa dari masyarakat itu disebut sebagai unit sosial yang terkecil. Kalian di rumah memiliki ayah, ibu, adik, atau kakak, itu tergabung dalam lembaga keluarga. Nah, dalam keluarga bisa terjadi mobilitas sosial, seperti misalnya karena tempat tinggal kita tergusur atau tempat kita tugasnya berpindah, bisa jadi ada namanya mobilitas sosial yang horizontal, begitu juga vertikal. Baik, yang berikutnya adalah organisasi profesi. Kalian tahu, dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat memiliki profesi yang bermacam-macam. Dan biasanya masing-masing profesi memiliki organisasi. Misalnya ada organisasi guru, ada organisasi dokter, ada organisasi buruh, ada organisasi pekerja-pekerja yang lain. Yang kalian tahu di kehidupan sehari-hari, mereka semua itu tercipta dalam rangka kebersamaan agar tercapai fungsi-fungsi sosial yang mereka laksanakan dalam kapasitas di organisasi masing-masing. Biasanya di organisasi itu memiliki ada ketuanya, ada bendahara, dan seterusnya. Nah, anak sekalian, itu adalah saluran-saluran mobilitas sosial yang ada di masyarakat. Untuk mempelajari materi ini bisa kalian cari di internet atau di buku paket atau informasi-informasi yang lain yang bisa menambah wawasan kalian tentang mobilitas sosial.
Terima kasih atas perhatian kalian, semoga bermanfaat. Mudah-mudahan kita bertemu lagi pada kesempatan lain dengan materi yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.